Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini tim edukasi majalah edukasi PGRI Cabang Banyumas ya. Tim majalah edukasi PGRI Cabang Banyumas. Iya. Mas Yusuf. Ini nggak usah dekat ya. Oh iya. Langsung ya. Ya nanti dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini tim majalah edukasi PGRI Cabang Banyumas telah berada di SMP Negeri 1 Banyumas. Dan di samping saya saat ini sudah ada Ibu Enda Kurniasi selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Banyumas. Selamat pagi Bu Enda. Selamat pagi Baika. Begini Bu, jadi kami dari tim majalah edukasi ingin berbagi cerita, ingin mengerti tentang pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 1 Banyumas Bu. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan Bu awal mula Ibu diamanahi untuk menjadi seorang kepala sekolah di sini, lalu bagaimana keadaan lingkungan sekolah awal mula ketika Bu Enda berada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Baika yang sudah hadir di ruangan saya. Pertanyaan yang pertama yang diajukan, wah ini saya harus jujur ini jawab. Karena pertanyaannya awal mula saya bertugas di SMP 1 Banyumas. Ya. Sebetulnya awal mula saya diberi tugas untuk diberi amanah untuk mengampu SMP 1 Banyumas itu berat sekali, karena SMP 1 Banyumas adalah SMP yang luar biasa, SMP kuno, SMP favorit, SMP yang berada di kota. Karena saya itu dari sekolah pinggiran, namun karena memang itu sudah tugas, mau tidak mau saya harus melangkah. Hanya berbekal bismillah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amanah. Mudah-mudahan sekolah yang tadinya menakutkan bagi saya, menakutkan karena penuh tantangan, saya bisa mengatasinya dengan baik. Begitu baik kan? Tantangan apa saja Bu? Bisa diceritakan mungkin Bu, ketika Ibu datang ke sini, apakah lingkungan belajar yang mungkin tidak terfasilitasi seperti saat ini atau seperti apa? Itu kiranya Ibu berarti datang pada tahun berapa nih? Saya datang itu tahun 2019, awal 2019 Januari. Jadi yang dimaksud tantangan tadi saya sampaikan bahwa saya kepala sekolah pinggiran sementara SMP 1 Banyumas sekolah di kota favorit, bisa dikatakan namanya sudah moncer, untuk hasil UN-nya juga luar biasa. Nah, saya mau apa di sana? Saya bisanya apa gitu? Ya, pasti dalam saya tidak terbayangkan bahwa saya akan diberi tugas di sana. Strategi apa juga saya tidak tahu. Namun ya, saya tetap berdoa bagaimana caranya agar saya bisa bertugas dengan baik. Begitu saya datang, saya tidak langsung melangkah. Itu perjalanan tidak langsung melangkah begini, melangkah. Saya harus ada perubahan, tidak. Saya adaptasi dulu. Tepatnya pada bulan Februari ini yang membuat awal saya melangkah jadi seperti sekarang. Awal itu Februari 2019 kebetulan pimpinan Pak Tamo selaku pengawas itu mengadakan pelatihan menulis buku yang mengundang dari media guru ya. Publishing yang luar biasa. Saya mencoba, padahal itu bulan Februari 2021. Itu saya mengikuti
pelatihan besok itu Purwokerto, terus lagi mengajak teman-teman untuk mengikuti. Ini hal positif, hal yang belum ada di sini. Padahal kita juga punya pakar. Ada siswanya 3 juga ya saya ikutkan di sana. Alhamdulillah juga batasan 1 bulan harus bisa menghasilkan. Sepulang dari sana ya anak-anak, guru itu juga langsung mengerjakan dari bimbingan itu. Namun perjuangan tidak bisa langsung berbuah. Perjuangan itu butuh waktu, butuh perasaan, ya jelas perasaan yang bermacam-macam. Yang siswa 3 itu bisa langsung jelas, pelan-pelan bisa menulis. Terus yang dulu masih takut karena waktu itu masih di Kabupaten Banyumas belum banyak yang menulis. Akhirnya saya mencoba dari PTK saya ubah. Begitu saya bisa, saya konsultasi, apa senangnya, akhirnya saya muncul buku yang kedua. Anak-anak juga berhasil. Guru-guru belum. Sudah. Itulah awal saya mengubah sekolah itu menjadi warna baru tentang sekolah untuk berliterasi. Itu perubahannya dari situ. Jadi mulai saya Januari, Februari pelatihan, terus langsung Maret sudah ada muncul anak-anak sekolah sekarang. Tidak lepas dari bimbingan teman saya di SMP 1 Banyumas itu Mustina yang waktu itu juga sudah menjadi narasumber nasional. Namun belum dimanfaatkan oleh teman-teman. Akhirnya karena memang hobi saya menulis, namun belum tersalurkan, akhirnya saya coba itu seperti itu. Itu awalnya seperti itu. Itu jadi perubahannya tidak pelan-pelan seperti itu. Itu awalnya. Berarti awal mula ibu datang ke sini itu memang sudah ingin menanamkan sebuah perubahan ya Bu, ada perubahan terkait literasi dan itu juga yang saya lihat Bu, sekarang banyak sekali siswa dan hasil-hasil yang sudah dihasilkan oleh siswa. Kiranya Bu, bagaimana cara ibu ketika awal mula menanamkan sebuah karakter literasi itu ke dalam diri siswa sehingga mereka ini merasa bahwa menulis ini sebuah kebutuhan akan hobi mereka yang positif dan tersalurkan. Dan bagaimana sih Bu Endah atau strategi ibu dalam mengikut sertakan seluruh anggota sekolah baik dari tingkat guru, tenaga pendidik dan siswa dalam mengupayakan agar sekolah ini bisa menjadi salah satu contoh literasi yang ada di Banyumas. Terima kasih. Tadi yang awal seperti itu. Terus saya berpikir, wah kalau seperti ini kita harus membuat kader literasi. Kader literasi itu dari siswa-siswa kelas 7. Ya, kebetulan kalau itu kan pandemi, itu akhirnya anak-anak sudah dibuat kader literasi. Ada berapa? Ada 20-an siswa sudah dipilih. Dan anak-anak yang memang dari SD sudah punya bakat menulis, sudah ada di kelas. Setelah anak-anak yang menulis yang 3 yang bersama dengan saya sama-sama ngangsu, dia ngangsu ilmu menulis. Ini ada 3. Kalau itu anak ini yang ikut pelatihan di SMP 3 Purwokerto, ini 3. Nah, ini sudah anaknya 3 dibimbing dan anak ini hanya menulis saja. Untuk biaya apapun itu gratis dari komunitas hal biasa. Tujuan saya seperti itu, tujuannya untuk membiarkan literasi di Kabupaten Banyumas. Ya, tidak hanya di Metro Televisi, semua media yang di Jakarta itu juga mewawancara saya, jadi beritanya bahkan ceritanya saya belum pernah baca bahwa beritanya
SMP 1 Banyumas melaunching 64 judul buku di masa pandemi itu dalam kurun waktu 2 tahun berjalan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu. Karena hal yang beda baru satu-satunya di Indonesia itu seperti itu. Ini kan banyak sekali judul buku yang sudah launching, alhamdulillah nih. Kalau dari segi antusiasme nih Bu, pasti kan apalagi sudah sampai live ke Metro TV seperti itu. Apakah dari pihak sekolah-sekolah lain ada yang datang berkunjung ke sini untuk menimba ilmu dengan Bu Endah dan anak-anak terkait bagaimana sih supaya anak itu ini kan sesuatu yang dibiasakan nih Bu, dipaksa dan akhirnya anak terbiasa gitu. Adakah dari yang ingin dari sekolah lain ingin belajar menimba ilmu di sini seperti itu Bu? Dan kemarin kan sempat juga alhamdulillah sekolah kita juga mendapatkan juara Ibu untuk mendapat akreditasi A. Apakah dari buku-buku siswa itu pun ditampangkan di perpustakaan kita pun gitu? Terima kasih untuk antusiasme jelas. Yang jelas ini setelah SMP 1 muncul, terus akhirnya muncul sekolah-sekolah lain, berarti semua sekolah itu termotivasi. Pertama ya khususnya di SMP di Kabupaten Banyumas dan Negeri Swasta. Ya banyak kepala sekolah yang muncul. Pada umumnya nggak semua sekolah itu ya opini. Tanya ilmunya bagaimana. Kalau sudah sampai dana itu mentok. Karena memang untuk komite SMP 1 Banyumas luar biasa sangat mendukung. Jadi dengan tanpa bantuan komite sekolah saya tidak bisa menerbitkan buku anak-anak. Buku anak-anak itu semuanya diterbitkan oleh komite sekolah yang biayanya tidak murah, kala itu 500.000 ya, itu untuk menerbitkan. Bahkan yang 3 buku ini setelah narasumbernya dari Media Guru, Bu Sri Subukti itu mengisi di Malaysia dibawa. Ini dibawa dan dijual di sana. Untuk contoh, baru ada anak SMP yang dibimbing oleh Media Guru itu menghasilkan buku. Jadi ke Malaysia, sudah. Setelah itu tambah sekolah-sekolah di Banyumas itu, masa bisa sampai sana? Bagaimana ceritanya? Ya, walaupun tidak mengundang Bu Sri Subukti, bisa. Nah, terus untuk tadi yang kepala sekolah pada bertanya mau guru, oh ya jelas mau guru, ya, walaupun tidak secara formal, tapi jelas mau guru bagaimana cara muncul literasi yang lain. Ya alhamdulillah saya bangga bahwa bisa terlihat literasi di Kabupaten Banyumas cukup bangkit, bahkan ya jadi sampai nasional. Ya, Endi saja sudah sampai sini, bahkan Indonesia sudah sampai sini. Jadi tambah kok bisa? Ya bisa, semuanya bisa. Itu seperti itu ya. Itu tadi mentoknya ke biaya. Kalau anak-anak sini masuk biaya pribadi ya enggak kuat. Itu seperti itu. Tuh. Jadi sampai kemarin akreditasi perpustakaan itu memang ya sebagian besar buku-buku dari anak-anak sudah saya masukkan di sana, bahkan pohon literasinya spesial itu khusus itu untuk karya-karya anak-anak, terus guru, karyawan, dan komite waktu itu juga ikut gabung menulis antologi, autobiografi. Kita juga berkenan. Itulah yang namanya kebersamaan, yang gayung bersambut. Saya punya seperti ini, tapi kok itu tidak hanya oh ya dananya enggak, menulis itu seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak sudah yang nulis, namun diterbitkan saya lagi cari. Yang jelas baiknya saya sebagai kepala sekolah tidak harus nulis tidak, saya contohkan saja. Ya walaupun saya sudah hampir pensiun, tapi semangat untuk nulis tetap saya tunjukkan, saya berikan contoh kepada semuanya, pada anak-anak ini loh
menulis tidak kenal usia. Menulis itu sangat bermanfaat, apalagi kalau untuk bisnis kan bisa. Namun saya menulis tidak untuk bisnis, saya untuk menyalurkan bakat saya. Yang kedua untuk mengisi waktu luang daripada saya memanfaatkan waktu yang luang itu kayaknya untuk hura-hura, untuk menasani orang. Ya semenit saya nulis untuk curhat saya, atau mungkin saya melihat apa ya pemandangan, saya buat jadi puisi atau mungkin jadi cermin ya, melihat orang yang saya menarik, iya saya buat seperti itu ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang itu saya mengikuti kegiatan pelatihan menulis buku secara online untuk baik yang buku solo, buku secara pribadi, ataupun buku yang antologi. Ini yang pesertanya sementara Nusantara, bahkan ada yang dari luar negeri ya. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya Bunda kapan senggalnya ya, kalau malam jelas saya lagi, kalau masih online itu lagi nulis. Saya nulisnya pakai HP nanti baru ditikan tuh. Jadi tetap semangat menulis. Terima kasih apalagi sudah. Alhamdulillah dari awal saya katakan ini ada perubahan, itu perubahannya ya, yang melihat yang sangat menonjol itu literasi yang sekolah, yang banyak sekolah yang mengguru itu seperti itu. Antologi udah berapa? Kayaknya sekarang sudah 30 judul buku antologi yang saya tulis. Jadi baik dari ikut yang Jakarta, di mana saya ikut itu. Jadi alhamdulillah harus bersaing dengan penulis sampai 800-an, hanya diambil 100 dan sebagainya. Jadi anak-anak kok ibu sudah tua seperti itu? Iya, kamu bisa, apalagi kamu masih anak-anak. Jadi anak-anak kan semangat. Saya katakan tidak boleh, ini buku tulisanmu jelek, jangan. Coba kalau ini dipemanis lagi diksinya, jadi harus pakai sentuhan, tidak boleh. Wah ini nggak baik, ini jangan pakai sentuhan. Coba kalau pakai ini lebih baik mana? Lebih bagus yang ini. Ya itu memang permainan diksi harus seperti itu. Jadi itu setelah saya mengikuti pelatihan seleksi, kan dilombakan itu dari berbagai sampai buku yang 30 ini, itu akhirnya berkembang. Jadi mudah-mudahan SMP 1 Banyumas tetap menjadi sekolah pelopor literasi khususnya di Kabupaten Banyumas dan umumnya di Indonesia. Baik, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya dan sudah berbagi informasi dengan saya dan juga tim dari Majalah Edukasi ya. Semoga harapan kami SMP Negeri 1 Banyumas bisa lebih semakin dikenal lagi terkait kader literasi, menciptakan anak-anak yang pandai menulis, rajin menulis, membaca dan lain sebagainya, dan juga tidak membuat kami para guru pun ikut termotivasi bahwasanya siswa saja bisa, apalagi guru seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan terkait peningkatan adanya nilai karakter yang ada di SMP Negeri 1 Banyumas, di mana SMP Negeri 1 Banyumas ini menerapkan adanya karakter literasi. Dan dari hari ini semoga kita bisa belajar bahwasanya semua orang itu bisa menulis, dan kita bisa melanjutkan perjuangan dari Bu Enda selaku kepala sekolah, dan saya bisa mengambil banyak sekali ilmu dan mencontoh hal-hal positif yang digalangkan oleh Bu Enda kepada para siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.